Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Baik, perkenalkan sebelumnya nama Bapak Capi Medadurun Tambunan. Yang dimana di sini Bapak akan menjelaskan mengenai penerapan konseling humanistik dengan um, teknik deep breathing dalam meningkatkan konsentrasi belajar kalian dalam proses pembelajaran. Yang dimana Bapak akan melaksanakan dengan bimbingan klasikal. Baik, pertama-tama apakah ada dari kalian yang mengenal apa itu konsentrasi belajar maupun teknik deep breathing dan konseling humanistik? Tidak, Pak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa hal tersebut yang di mana Bapak akan menjelaskan mengenai indikatornya, manfaat, pengertian dari beberapa ahli sehingga kalian bisa mengertinya. Baik, kita mulai. Pertama kita akan membahas mengenai konsentrasi belajar, yang mana Bapak di sini akan menjelaskan ada dua definisi, yang dimana definisi konsentrasi dan konsentrasi belajar. Baik, pertama, konsentrasi merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian secara penuh terhadap suatu objek, tugas, atau aktivitas dalam jangka waktu tertentu tanpa terganggu oleh stimulus lain di sekitarnya. Nah, konsentrasi yang baik memungkinkan individu atau kalian sebagai siswa untuk belajar lebih efektif dan efisien karena pikiran kalian fokus pada tujuan yang sedang dikerjakan. Nah, menurut ahli yang dimana beliau merupakan memiliki nama Wegel pada tahun 2009, dalam bukunya Psikologi Pengajaran, konsentrasi didefinisikan sebagai pemusatan tenaga dan energi psikis dalam menghadapi suatu objek. Dalam hal ini, proses mengajar belajar di kelas dan apa yang berkaitan dengan itu. Nah, senada juga dengan menurut Buffo pada tahun 2014 dalam bukunya Educational Psychology, yang dimana konsentrasi adalah kemampuan mengarahkan dan mempertahankan perhatian secara selektif dalam menghadapi berbagai rangsangan yang mungkin mengganggu. Nah, Buffo menegaskan juga bahwa dalam bahasa Inggris di sini concentration involves focusing attention and on a specific stimulus or activity while ignoring irrelevant distractions, which is essential for learning and problem solving tasks. Yang dimana beliau juga dalam konteks pendidikan menjelaskan bahwa konsentrasi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Nah, siswa juga harus mampu mempertahankan konsentrasi dengan baik dan lebih mudah memahami materi, menyelesaikan tugas akademik dengan efektif, serta mencapai prestasi belajar yang optimal. Sebaliknya juga, rendahnya tingkat konsentrasi dapat menyebabkan penurunan dalam pemahaman kinerja akademik dan motivasi belajar. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan prestasi akademik siswa, penting untuk mengembangkan program intervensi yang bertujuan memperbaiki tingkat konsentrasi mereka. Nah, salah satu cara yang bisa kalian lakukan dalam yang dimana melalui pendekatan konseling humanistik dengan tambahan teknik deep breathing yang bertujuan menciptakan ketenangan pikiran serta meningkatkan fokus pembelajaran. Nah, kedua Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu konsentrasi belajar, yang dimana konsentrasi belajar merupakan kemampuan siswa untuk memusatkan seluruh perhatian, pikiran, dan tenaga secara optimal dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan akademik tertentu. Nah, konsentrasi belajar yang baik memungkinkan siswa kalian menyerap informasi dengan lebih efektif, memahami materi pembelajaran secara mendalam, serta meningkatkan hasil belajar mereka. Nah, di mana menurut Sadiman yang pada tahun 2012 dalam bukunya Interaksi dan Motivasi Belajar, beliau mengatakan bahwa konsentrasi belajar adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Nah, sejalan juga dengan Winkel pada tahun 2009, beliau menjelaskan bahwa dalam konteks belajar, konsentrasi adalah pemusatan perhatian siswa terhadap tugas belajar yang sedang dihadapi dengan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Ia menyatakan bahwa dalam belajar, konsentrasi berarti mengarahkan seluruh perhatian ke dalam proses belajar, sehingga berbagai gangguan dari dalam maupun luar dapat diminimalisir. Nah, konsentrasi belajar juga melibatkan aspek kognitif seperti perhatian terfokus, ketahanan dalam mempertahankan perhatian dalam waktu tertentu, dan kemampuan mengendalikan distraksi baik internal atau seperti pikiran mengembara. Nah, maupun eksternal juga seperti kebisingan. Nah, kegagalan dalam mempertahankan konsentrasi dapat menyebabkan menurunnya daya serap terhadap materi, menurunnya daya ingat, serta memperpanjang waktu yang diperlukan untuk memahami pembelajaran.
Nah, dalam pendidikan meningkatkan konsentrasi belajar, siswa menjadi aspek penting nih untuk menunjukkan keberhasilan akademik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam melalui seperti penerapan teknik relaksasi, seperti deep breathing dalam bingkai konseling humanistik. Teknik ini membantu siswa mencapai kondisi psikis yang lebih tenang dan terfokus sehingga mereka dapat lebih optimal dalam kegiatan belajar. Nah, dari sini kita akan melanjut membahas mengenai apa itu pengertian konseling humanistik, terus apa juga pengertian teknik deep breathing. Baik, sebelum itu di sini Bapak akan menjelaskan ada beberapa indikator nih yang terdapat dalam konseling konsentrasi belajar. Nah, yang dimana terdapat 5 poin yang terdapat dalam konsentrasi belajar. Oke, yang pertama itu adalah fokus perhatian. Nah, fokus perhatian secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengarahkan pikirannya hanya pada satu hal atau aktivitas tertentu dalam satu waktu tanpa terganggu oleh hal-hal lain di sekitarnya. Nah, menurut KBBI, fokus adalah di mana? Pertama, phase etik atau daerah kecil tempat berkas cahaya mengumpul atau menyebar setelah berkas cahaya itu menimpa sebuah cermin atau lensa. Berkas cahaya yang datang berada dalam keadaan paralel dengan sumbu cermin atau lensa. Itu titik api sama dengan tempatkan objek itu di dalam kalau menginginkan hasil pemotretan yang bagus. Terus pusat perhatian dunia internasional terjun ke juara sepak bola di dunia negara tuan rumah. Ketiga, link unsur yang menunjukkan suatu bagian kalimat sehingga perhatian mendengarkan atau pembaca tertarik pada bagian itu. 4, link ciri predikat verbal yang dimana yang menentukan hubungan semantis predikat verbal itu dengan subjek biasanya ditandai dengan aktivis verbal. Dan yang terakhir, memusatkan perhatian atau sama dengan jarak. Nah, hal di atas memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan resmi dengan standar mengenai arti kata fokus yang bisa digunakan untuk keperluan akademik, penulisan atau pembelajaran bahasa Indonesia yang benar. Kemudian yang kedua itu adalah menurut KBBI perhatian adalah hati atau perhatian. Yang dimana ihwal memperhatikan apa yang diperhatikan minat. Nah, hal di atas bertujuan untuk memberikan definisi resmi dari buku dari kata baku perhatian dalam bahasa Indonesia. Informasi ini penting keperluan akademik, penulisan ilmiah, pembelajaran dan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan standar nasional. Nah, kedua yaitu adalah ketahanan perhatian. Ketahanan perhatian secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menjaga fokusnya dalam waktu yang cukup lama saat melakukan suatu kegiatan. Nah, seperti belajar atau bekerja tanpa mudah teralihkan oleh hal-hal lain di sekitarnya. Menurut KBBI, ketahanan adalah tahan atau ketahanan yang dimana perihal tahan atau kekuatan atau hati fisik sama dengan daya tahan. Nah, hal di atas itu bertujuan memberikan definisi resmi dan baku dari kata ketahanan dalam bahasa Indonesia. Informasi ini merupakan hal yang penting untuk bertujuan akademik, penulisan karya ilmiah, pembelajaran dan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Terus menurut KBBI, perhatian atau hati perhatian adalah ihwal memperhatikan apa yang diperhatikan atau minat kalian. Ini mana sama hal di atas bertujuan untuk memberikan definisi resmi mengenai dari kata baku perhatian dalam bahasa Indonesia. Informasi ini penting untuk keperluan akademik, pengerjaan ilmiah dan lain-lain. Terus yang poin ketiga yaitu adalah kecepatan menyelesaikan tugas. Jadi mana kecepatan menyelesaikan tugas secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab dalam waktu yang singkat dan efisien tanpa mengorbankan kualitas hasilnya. Yang dimana menurut KBBI kecepatan adalah cepat. Yang dimana bentuk tidak bakunya itu cepat. Yang dimana pertama dalam waktu singkat dapat menempuh jarak cukup jauh atau perjalanan, gerakan, kejadian dan sebagainya. Laju, deras sebagai contoh, ia berlari, kejadian berlalu dengan cepat seperti itu. Terus kedua cekatan atau juga bisa dikatakan tangkas. Contohnya dia berhasil menangkap bola dengan bla bla bla. Ketiga terdahulu atau tentang arloji, jam, maju. Yang dimana contohnya itu arloji itu menunjukkan angka sudah berjalan selama 10 menit seperti itu. Dan terakhir dalam waktu singkat lekas segera
atau sebagai contoh siapa dia dapat siapa yang lekas-lekas datang akan mendapatkan seperti penyakitnya dan lain-lain. Nah, halaman tersebut bertujuan untuk memberikan definisi resmi dari baku dari kata cepat dalam bahasa Indonesia. Informasi ini penting untuk keperluan akademik dan lain-lain. Dan poin yang terakhir yaitu adalah maaf sebelumnya masih ada satu kata yaitu adalah namanya menyelesaikan, yang dimana menyelesaikan adalah menyudahkan atau menyiapkan pekerjaan dan sebagainya, menyempurnakan kalimat dan sebagainya. Kedua itu adalah menjadikan berakhir, yang dimana menamatkan sebagai contoh karena suatu hal ia tidak dapat menamatkan pelajarannya di Eropa seperti itu. Terus yang ketiga membereskan atau melunasi, yang dimana atau utang dan sebagainya. Sebagai contoh ia dipanggil ke kantor bank untuk melunasi utang, piutang, almarhum ayahnya. Terus yang keempat memutuskan atau membereskan, yang dimana dalam kata lainnya yaitu adalah perkara, harga dan sebagainya. Sebagai contoh, terpaksa ia harus membereskan pembayaran tunggakan pajak itu. Terus ada lagi yaitu mengatur atau rambut rapi, yang dimana mengurangi upaya jangan kusut, menyisir, membenahi. Sebagai contoh, rambut yang kusut anak-anak tempat tidur masing-masing seperti itu. Terus ada yang keenam yaitu menguraikan suatu hal yang kusut, sebagai contoh memecahkan atau soal, masalah dan sebagainya. Ia dapat menyelesaikan perkara yang sulit itu. Terus yang terakhir, mengurus dan mengatur sesuatu hingga baik. Sebagai contoh, walaupun sibuk bekerja, ia dapat mengurus rumah tangganya. Baik, kosakata selanjutnya itu adalah tugas, yang mana menurut KBBI adalah yang pertama yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan. Sebagai contoh, pegawai yang dapat menjalankan tugas mereka masing-masing dengan baik dan kerjakan tugas saudara baik-baik. Terus juga ada seperti suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, beliau diberi suruhan menyelidiki keadaan rakyat di pulau seperti itu. Terus ada juga fungsi atau jabatan, yang dimana terangkan fungsi akhiranlah pada kata minumlah dalam kalimat itu. Terus poin selanjutnya itu adalah akurasi kerja, yang dimana akurasi kerja secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan tugas dengan tepat, cermat, dan sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga hasil kerjanya minim kesalahan dan dapat diandalkan. Nah, menurut KBBI, kecermatan atau kecermatan, ketelitian, ketepatan yang bisa dikatakan dengan pemilihan, yaitu adalah merupakan memiliki tujuan untuk memberikan definisi resmi dan baku dari kata akurasi dalam bahasa Indonesia. Nah, menurut KBBI, kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau hal yang dilakukan diperbuat. Sebagai contoh, kegiatannya makan malam dan minum saja. Terus yang kedua, hal yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencarian. Sebagai contoh, selama 5 tahun pencahariannya bergadang. Terus perayaan yang berhubungan dengan perkawinan, khitanan atau sebagainya, pesta perjamuan seperti itu. Sebagai contoh, nikah kan dilaksanakan pada tanggal 10 Syawal. Dan yang terakhir, cek bekerja. Sebagai contoh, hari ini ia tidak bekerja karena sakit seperti itu. Yang dimana poin terakhir dari indikator ini adalah kesadaran terhadap gangguan. Kesadaran terhadap gangguan secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menyadari adanya hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian atau menghambat konsentrasi atau gangguan dari lingkungan sekitar, sehingga ia dapat mengendalikannya dan tetap fokus pada tugas yang dikerjakan. Menurut KBBI, sadar adalah insaf, merasa, yang dimana tahu dan mengerti. Sebagai contoh, kita harus merasa bahwa hidup ini penuh perjuangan. Terus ingat kembali atau kata lainnya dari pingsan dan sebagainya. Sebagai contoh, orang yang pingsan tadi yang tadi kini sudah kembali sadar seperti itu. Terus yang ketiga, bangun dari tidur. Tengah malam ia bangun dari tidurnya karena bermimpi buruk seperti itu. Terus
tikar besar yang menyerupai terpal terbuat dari anyaman dan pandan duri digunakan untuk menjemur padi dan jagung, seperti kalimat seperti itu. Terus halaman tersebut bertujuan untuk memberikan definisi resmi dari kata baku kesadaran dalam bahasa Indonesia dan lain-lain. Terus menurut KBBI, gangguan adalah halangan, rintangan, godaan. Yang kedua, sesuatu yang menyusahkan. Ketiga, hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan tentang jiwa, kesehatan, pikiran, dan hal yang menyebabkan ketidaklancaran. Terus sekian dari indikator-indikator yang Bapak bisa jelaskan mengenai konsentrasi belajar. Kita selanjutnya akan membahas mengenai apa itu konseling humanistik. Nah, di sini konseling humanistik itu merupakan pendekatan dalam konseling yang mendapatkan manusia sebagai individu yang unik, memiliki potensi untuk berkembang dan mampu mengarahkan dirinya sendiri menuju pertumbuhan optimal. Dalam pandangan humanistik, setiap individu dipandang memiliki nilai intrinsik dan kecenderungan alami untuk berkembang ke arah yang positif apabila berada di dalam lingkungan yang mendukung dan tidak menghakimi ini. Ini mana menurut Kori pada tahun 2013, konseling humanistik bertujuan membantu klien mencapai kesadaran diri dan pengarahan diri serta mendorong klien menuju kemandirian dan aktualisasi diri. Dan beliau juga menyatakan bahwa the humanistic approach emphasizes as a person capacity for self-awareness and self-direction. In this approach, counselors attempt to create a climate in which clients can examine their thoughts, feelings, and behaviors freely and move towards greater autonomy and self-actualization. Yang dimana di Indonesia pengertian konseling humanistik juga dipaparkan oleh Prayitno pada tahun 2014 dalam bukunya Dasar-Dasar Konseling dan Psikoterapi. Menurut beliau, konseling humanistik merupakan proses pemberian bantuan yang berpusat pada konseli dengan cara menghargai nilai-nilai pribadi konseli serta membantu konseli menemukan arah perkembangan dirinya sendiri. Prayitno menyatakan bahwa pendekatan konseling humanistik berpandangan bahwa individu secara hakiki memiliki kemampuan untuk berkembang dan mencapai kebahagiaan. Konseling berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan suasana yang mendukung agar potensi klien dapat berkembang secara optimal. Dalam praktiknya, konseling humanistik memiliki beberapa prinsip dasar seperti penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard, empati, kongruensi, serta penghargaan terhadap potensi konseling. Nah, penerimaan tanpa syarat mengacu pada sikap konselor yang menerima konseli apa adanya tanpa menghakimi. Empati berarti upaya konselor untuk memahami dunia konseli dari sudut pandang konseli, bukan dari perspektif dirinya sendiri. Sebagaimana ditekankan oleh Rogers pada tahun 1961, bahwa empati merupakan kunci utama hubungan konseling yang efektif. Kongruensi menunjukkan keaslian dan keterbukaan konselor terhadap perasaannya sendiri dalam interaksi konseling. Sementara itu, penghargaan terhadap potensi konseling berarti kepercayaan konselor bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk membuat perubahan positif dalam hidupnya sendiri. Nah, di sini juga ada tujuan utama dalam konseling humanistik, yang dimana meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kepercayaan diri serta mengaktualisasi potensi dirinya, yang dimana dapat juga mengambil tanggung jawab penuh terhadap hidupnya. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, individu dapat diharapkan mampu menjalani kehidupan yang lebih autentik dan bermakna. Dalam konteks pendidikan, penerapan konseling humanistik sangat relevan untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa sering terganggu oleh tekanan, rasa tidak percaya diri dan ketidakmampuan mengelola emosi. Nah, melalui konseling humanistik ini, siswa diajak untuk mengenali dan menerima dirinya, memahami sumber masalah konsentrasi yang dialaminya, serta dibimbing untuk menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Teknik seperti deep breathing atau teknik pernapasan dalam dapat diterapkan bersama dengan konseling humanistik, yang dimana teknik ini berfungsi untuk menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan dan meningkatkan fokus sehingga dapat memperbaiki konsentrasi belajar siswa. Nah, baik, sekian dari konseling humanistik. Kita akan belajar selanjutnya yaitu dengan teknik deep breathing. Nah, deep breathing atau pernapasan dalam adalah teknik relaksasi yang berfokus pada pengaturan napas secara sadar untuk mencapai kondisi tubuh dan pikiran yang lebih tenang. Yang dimana teknik ini melibatkan proses menarik napas dalam-dalam melalui hidung, menahan napas sejenak dan kemudian menghembuskan perlahan melalui mulut. Deep breathing membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang berperan dalam menenangkan tubuh, menurunkan tingkat stres serta meningkatkan fokus dan berkonsentrasi. Menurut David Sesselman dan mungkin pada tahun 2008 dalam buku The Relaxation and Stress Reduction Workbook,
teknik deep breathing merupakan salah satu metode yang paling dasar namun efektif mengatasi stres menenangkan pikiran mereka. Nah, mereka menjelaskan bahwa deep breathing is the most basic relaxation technique, yet the one most commonly used to counteract the effects of stress. By breathing deeply and slowly, you send a message to your brain to calm down and relax. Nah, selain itu, Phil pada tahun 2009 dalam bukunya The Message Therapy Research juga menekankan bahwa deep breathing dapat meningkatkan oksigenisasi darah, memperlambat detak jantung, dan menurunkan tekanan darah, sehingga memberikan efek positif terhadap peningkatan konsentrasi dan ketenangan mental. Nah, dalam konteks pendidikan, penerapan teknik deep breathing pada siswa dapat membantu mereka mengelola kecemasan akademik, menenangkan pikiran sebelum belajar atau ujian, serta memperbaiki fokus serta menghadapi tugas-tugas akademik. Melatih siswa untuk melakukan deep breathing secara rutin akan membiasakan mereka untuk menghadapi tekanan belajar dengan cara yang lebih tenang dan terkontrol. Penggunaan teknik deep breathing dalam konseling, khususnya dalam pendekatan humanistik, sangat efektif untuk membantu siswa meningkatkan deep breathing. Dan konseling humanistik, siswa diharapkan mampu mengatasi hambatan psikologis yang mengganggu proses belajarnya dan dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Baik, sekian yang bisa Bapak sampaikan mengenai konsentrasi belajar. Jika ada pertanyaan, bisa kalian bertanya di setelah kelas selesai. Jika ada bertanya, kita akhiri dengan Om Sandi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, warahmatullahi wabarakatuh. Semua dan salam. Terima kasih semuanya.